Hai guys, selamat malam. Jadi kita bikin video ulang ya karena tadi record mic-nya itu nggak bisa ke-record, jadi kita mau take ulang. Jadi di sini aku akan membacakan kado spesial di umur 20 tahun. Gue akan membuka semua kado spesial di umur 20 tahun di 2026. Jadi di sini disclaimer dulu, aku ngebacainnya ini di kos aku, tepatnya di Jalan Cokrowijayan, di Jalan Cokro 5, Cokrowijayan, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman. Di sini ini tanggal, aku bacain suratnya tepat tanggal 16 Mei 2026, jam 12.03, benar-benar tengah malam. Jadi menurut aku ini waktu yang pas sih untuk aku kayak introspeksi diri, refresh diri aku, kayak oh ternyata harus kayak gini-gini, lagi kayak gini, ternyata aku udah cukup untuk gini dan sebagainya. Kenapa aku minta mereka untuk menulis surat ini semuanya? Ya aku mau mereka bantu aku gitu loh, nilai diri aku sendiri dan membantu kenal mereka gitu. Sebelumnya terima kasih banyak banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nulis surat nggak seberapa ini untuk aku. Aku hargai banget jasa-jasa kalian semua yang udah menulis surat, effort semua kalian yang udah menulis surat ini, baik itu singkat maupun berlembar-lembar. Ada nggak yang berlembar? Nggak tahu ya, kita belum lihat. Pokoknya aku hargai guys semua effort kalian. Mau yang cuma nulis sekotak kayak gini atau satu HVS penuh. Oke. Ini ada beberapa penampakan suratnya. Ini terus wait. Terus ini lumayan sih. Sebenarnya ini permintaan aku semua dan beberapa orang ada yang nggak buat dan mungkin mereka emang nggak ada waktu aja untuk membuat ini. Tapi aku yakin guys, rasa sayang kalian ke aku itu sudah tidak diragukan. Oke, di sini aku baca apa dulu ya? Aku kayaknya nggak mau baca dari Sakura dulu deh. Ini dari Sakura guys. Lihat. Ini isinya ada banyak effort yang dari Tangsel ke sini. Ini beberapa dari temanku yang ada di Jogja. Aku mau baca dari Sakuranya itu nanti aja. Jadi sekarang aku mau baca dulu dari mereka. Tebak ini siapa? Ini itu dari Wafa Salsa Tio. Aku suruh mereka bikin waktu kita lagi main on the spot. Jadi aku kasih mereka kertas dan mereka suruh nulis buat aku. Hahaha. Mari kita lihat guys, kita baca dari mana ya? Dari sini dulu nih yang tengah. Aduh, nggak kelihatan guys, ya Allah. Nih. Dari Tio dulu. Tio kemarin baru ulang tahun guys, tanggal 14. Kita baca ya. Dari Radityo Alvaro Saguna, ini di caps lock, lihat. Dan pakai NIM dan jurusan dia, Pendidikan Seni Rupa, NIM 240208300043. Nih lihat. Kita baca ya guys. Woi Ras, kita udah temenan 3 tahun ya. Lama juga ya. Kita itu temenan dari SMA kelas 10, 11, 12. Udah 5 tahun anjir lu. Ya elah, 3 tahun mah dari SMA doang sampai kuliah. Ini kuliah udah mau 2 tahun yo, astaga. Woi Ras, kita udah temenan 3 tahun ya. Dan sampai sekarang pun masih main dan jadi circle. Mantep dah. Dari teman sekelas, pramuka, Kartar sampai ke Jogja, lu nggak bosen apa lihat gua mulu? Gua bosen banget lihat lu. Tapi menurut gua lu udah gua anggap kayak abang gua sendiri sih. Benar-benar teman cowok yang
emang terdekat gitu menurut gue. Kayak gue bisa minta pendapat dari lu, gue bisa melihat POV seorang laki-laki itu dari lu gitu. Kayak walaupun kita sama-sama anak pertama, tapi kayak gue bisa ngejadiin lu sebagai abang gue gitu. Apa nih? Sehat selalu Ras. Gue bingung mau nulis apa soalnya gue nggak bisa nulis kayak gini. Apa nih sih? Sehat selalu ya Ras. Semoga bisa main terus kita. Amin. Hashtag STPN, hashtag WNI, hashtag Merapi Uncover, Tangsel, Mosya. Surat terngakak ya Allah, pakai dadel-dadel segar guys. Terus ada materai 10.000-nya lagi. Lihat, sumpah dia nggak bisa nulis tapi ya terima kasih sudah menulis. Gue yakin lo nggak bisa nulis ini, tapi action lu sama gua sama yang lain gitu, maksudnya kayak itu udah berharga lah, maksudnya udah cukup gitu, sudah cukup menggambarkan ketulusan lu sebagai friend, sebagai teman yang baik gitu untuk aku. Salsa Wafa di sini di Jogja, mantap. Udah sering info main ini. BTW dia ini pengen UNS, terus UNY, malah gue yang pengen UNY kan, malah dia yang masuk UNY. Kayak dia ini apa sih guys, penuh banyak plot twist. Tapi kalau lu nggak di UNY kayaknya kita nggak akan berteman sampai Jogja deh. Maksudnya kayak ya udah abis sekolah udah selesai gitu. Oke. Ini tutup. Terus juga ya gara-gara gue kasihnya kan on the spot, jadinya nggak langsung bisa mikir gitu loh orang. Itu juga sambil main kan, jadinya apaan sih Ras, disuruh nulis langsung. Oke, yang kedua dari Wafa nih. Hai, nah ini dia dari Wafa. Kita baca guys. Hai Ayais from Wafe. Yeay 20, selamat ulang tahun ya. Udah ucapinnya gitu aja. Gue happy bisa ketemu Ayus di SMA dari kelas 10. Gue juga happy banget. Belum apa-apa udah nangis. Tiba-tiba main berempat bikin kue setiap ultah, ada aja hadiahnya. Kita main berempat seneng. Gue juga seneng. Gue kangen banget kalau kita main berempat. Apa namanya kita? Tidur jam 3 ya? Jadi kita ada circle berempat guys. Ada aku, Wafa, Naila, Nujul gitu. Kita emang deket dari kelas 10 gitu kan. Karena kan dulu COVID ya. Jadi sif-sifan. Nah, sama Tio juga tuh. Kita sekelas sama Tio kan. IPS 3. Jadi kayak gitu sif-sifan. Nah, kalau gue sama Tio nih, gue kayak ngeliatnya tuh gini. Kayaknya nih orang bisa diajak main deh gitu. Kalau ini emang udah nggak tahu ya gimana temen-temen, gue juga udah lupa. Terus dia bilang gini, gue ngerasa bisa temu bareng-bareng, serasa sudah disupport selalu, terima kasih. Makasih kalau kamu ngerasa aku selalu support orang-orang. Ya Allah, terima kasih juga sudah mau berteman sama gue sampai di Jogja. Ya Allah, belum sedih banget guys. Gimana membaca surat dari Sakura anjir. Semoga bisa terus bareng ya. Maaf juga ya kalau belum bisa jadi teman yang baik buat lu, tapi gue sangat senang ya sama tapi gue sangat senang bisa kenal sama lu anjay. Pokoknya sukses selalu ya Yas. Maaf ya nggak bisa nulis banyak-banyak soalnya bingung, tapi banyak kok sebenarnya. Terima kasih udah mewarnai kehidupan di masa-masa SMA gua. Makasih juga udah mau berteman sama gua. Makasih makasih banget lu udah percaya buat jadiin gua teman baik lu, buat jadiin gua bisa bertumbuh sama lu.
Sumpah, gue juga bersyukur sih berteman sama lu, kayak please ayo kita harus tetap berteman sampai kapanpun itu. Kalau lu butuh gue, lu calling aja, gue di sini anjir. Kalau lu stres di Jogja, mainlah sama gue. Kalau lu emang lagi ngerasa sendiri, lagi nggak punya temen, main aja sama gue, ya gue. Kalau gue nggak sibuk juga, gue ini nanti main sama lo. Gue tunggu kabar baik dari lu di masa depan. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng, amin. Gue juga nunggu kabar lu di masa depan ya. Kita nggak boleh apa namanya, kita nggak boleh lost contact, please. Kita harus sukses bersama, oke? Sehat terus, Wap, sumpah. Maksudnya gue sedih gitu loh kalau misalkan lu apa sakit, dikit-dikit sakit, maksudnya kayak ayo periksa gitu loh. Dari dulu kelas 10 kan, gue maksudnya kenal lu, maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan emang udah lagi nggak kuat, nggak usah dipaksa gitu. Maksudnya semuanya itu butuh waktu gitu. Semua itu nggak harus selesai sekarang kok, nggak apa-apa. Lu berjalan sedikit lebih lambat juga nggak masalah gitu loh. Karena di diri ini kita nggak berlomba-lomba sama orang lain, kita berlomba-lomba sama diri kita sendiri gitu. Tinggal gimana cara lu ngelihat orang lain ya gitu, ngelihat POV-nya, sudut pandangnya. Kalau misalkan orang lain emang lebih cepat dari lu, ya kita mau, siapa sih yang nggak boleh lebih cepat gitu kan. Tapi nggak usah lah di over, maksudnya kita lah harus tahu batas kemampuan diri kita. Kalau misalkan emang harus istirahat ya kita istirahat. Kalau emang ini waktunya untuk lagi prima nih, kita emang ini waktunya untuk mengejar ya kita mengejar gitu. Dan gue benar-benar berpesan sama lu, jangan lupa istirahat, makan yang cukup, sumpah. Makan, maksudnya makan itu 3 kali sehari, bukan sehari 2 kali atau sehari sekali. Terus olahraga, kena matahari, please tolong, kena matahari, tidur jam tidur dibenerin, sumpah. Secapek-capeknya lu, sesibuk-sibuknya lu, jam tidur itu sama jam kerja ini harus dibedain gitu loh. Maksudnya kayak kita juga harus peduli gitu sama diri kita, karena yang mau peduli sama diri kita selain diri kita siapa lagi, ya kan? Terima kasih Wafa suratnya. Aku juga nunggu kabar kamu di masa depan, oke? Terakhir dari surat yang terbesar ini dari Salsa imut bocil dari SD yang ikut sampai sekarang di Jogja. Nggak bosan-bosan nih, panjang guys. Gue suruh dia nulis panjang karena dia dari SD sama gue. Belum siap nangis, tunggu. From Salsa's POV. Dari Salsa. Untuk aku, Terry Laras Azhara. Gue kenal Laras dari SD yang masih 22 MI Al Mursyidiyah. Cuma waktu itu kita gak deket, cuma saling tahu aja. Aku takut sama Laras soalnya dia pentolan angkatan aka Sakura. Iya guys, ya Allah, jahat banget apa Sakura dulu di SD. Yel dulu Sakura, yel dulu. Oke, skip. Kemudian SMP, kita S1 SMP di MTSN 1 Tangsel. Honestly, di sini juga nggak deket. Kita cuma sapa-sapaan aja. Gue cuma tahu dia anak Pasus dan Paskib yang aktif. Iya, kayak gue tuh sama Salsa tuh dulu dari SD tuh, maksudnya kayak cuma tahu gitu loh. Aku tahu Salsa tahu aku. SD itu kita ketemu kalau nggak salah kalau tahfiz, kalau nggak murotal. Terus kalau SMP kayak oh ternyata Salsa di sini lagi gitu loh. Terus pas SMA ini lagi bocah ini lagi gitu. Dan kita tuh nggak deket, kita cuma kayak tahu aja. Aku tahu Salsa tahu aku gitu. Kemudian ini di SMA Man 1 Tangsel. Nah disinilah gue nggak tahu dia masuk Man. Terus kita baru nyadar pas sudah masuk. Tapi pas kelas 10 cuma sapa-sapaan lagi. Nah kelas 10 ini belum kita belum deket karena kita kan beda kelas.
Baru dah ternyata di kelas 11 kita sekelas. Kita duduk depan belakang, baru deh kita ngobrol terus berlanjut. Nah, terus kelas 12. Kelas 12, ternyata kita sekelas. Makin deket deh kita. Kita melewati lika-liku 12 bersama, berlanjut sampai akhir alias kuliah. Gimana nih? Kita nggak ada rencana buat bareng. Tapi entah kenapa, Allah pengen kita bareng mulu. Iya, sumpah jujur. Dari SD sampai di Jogja kuliah pun dia kintil, anjir. Gue diisi. Laras tadi keterima di Semarang. Sedih. Apa nih? Sedih dikit awalnya. Ya sumpah, karena kan aku pengen banget UNY. Terus Salsa pengen diisi kan, isi Jogja. Terus tuh beneran yang kayak, ayo Sal nanti kita kuliah bareng ya. Nanti kalau itu gue main ke kos lu ya, lu main ke kos gue. Nanti kita keliling-keliling Jogja. Nah terus pas pengumuman SNBP dia lolos isi, gue gak lolos UN, dia nyasek banget kan. Itu sempet kita agak diam-diaman sedikit antara orang-orang yang lolos SNBP sama orang yang gak lolos SNBP. Terus di situ tuh kayak apa ya? Aduh jadi awkward moment gitu loh. Nah pas di situ gue kayak ya udah deh, UTBK kan, UTBK gue tetap naruh UNY terus UNES. Nah yang lolos malah di UNES, gue kayak udah hopeless loh, kayak gue masih pengen di Jogja, gue masih pengen di UNY gitu. Terus gue sambil nyoba-nyoba kedinasan, nah gue nyoba STPN, malah yang lolos jebol STPN. Akhirnya UNES gue lepas, terus UNY gue nggak coba lagi, akhirnya gue stop sampai di UTBK aja di UNY gitu. Jadi gue nggak nyoba mandiri di UNY. Akhirnya gue di STPN. Kocak banget, udah sedih-sedih ternyata sekota, iya kan. Nah itu yang apalagi waktu itu pas banget sama ujian, gue nangis anjir. Beneran depan gue Salsa, kalau nggak depan di samping gitu pas ujian kelas 12 UAS apa UTS gitu. Nah di situ tuh kita bener-bener diem-dieman, bener-bener kayak awkward moment, canggung gitu loh, gitu. Udah deh kita jadi bareng, sama-sama merantau di Jogja. Laras orangnya ngeselin jir sumpah, tapi baik, asik, berisik, semua hal bisa dibahas kalau bareng dia. Sama-sama anak pertama, jadi cinta, hehe, najis. Najis, gue juga najis. Terima kasih ya sudah lahir di dunia sama 20 tahun, tetap jadi Laras yang gue kenal ya. Sampai mau memisahkan. Sumpah alay banget, lu sumpah drama banget. Love you, sehat dan bahagia selalu. Salsabi Salba Yuna 2413495021. Seni murni isi Jogja. Lihat guys, ada watermark dianya pakai orang. Iya deh, tiap anak paling seni. Nggak sedih ini kayak karena gue tahu masih bisa bareng sama dia gitu loh. My bestie dari SD selain sama Askia dan Sakura yang bener-bener ngintil sampai Jogja dari SD itu dia guys. Gue juga maksudnya kayak dia orangnya ngeselin tapi bener-bener bisa ngerti gitu loh kalau misalkan kita cerita. Maksudnya kayak terima kasih sudah mengerti keadaan kita, terima kasih sudah mengerti pov-pov orang lain, padahal ceritamu sendiri juga kayak berat gitu, kisah hidupmu berat gitu. Terus ini dari Anissa. Aku minta sama Mbak Put, tapi sampai sekarang belum dikasih guys. Jadi aku baca dari Anissanya aja. Anissa itu pacarnya Anang, NTB, orang Lombok ya. Kalau lupa nonton video ini besok. Well, Ayas, actually I can answer much maybe because we haven't known each other for long. But so far, tentunya aku nyaman bisa kenal sama kamu. Means like dari awal ngobrol until now semuanya without having to be someone else. Dan aku bisa belajar hal-hal yang sebelumnya aku nggak bisa atau nggak tahu atau nggak pernah. Example sekecil cenglu. Astagfirullahaladzim, gue beneran kayak gue sama Putri ngerasa kayak kita menyebar keburukan kah di Anissa ini. Dia anak baik-baik guys, bahkan
bonceng lu, bonceng tiga, bonceng telu, dia baru tahu dari kita gara-gara waktu itu kita kan nginep, terus kita sahur tuh males bawa motor satu-satu, jadi kan kita bertiga kan, males lah bawa motor dua terus yang satu sendiri kan, jadi ya udahlah bertigain aja, dan dia baru di sini ngerasain cenglu pertamanya guys. and I'm and I'm reason and I'm really thank you so much for that. Ya terima kasih banyak ya Allah. The point is thank you so much udah jadi temen-temen yang enak diajak ngobrol, cerita-cerita, seru-seruan, dan ketika aku membutuhkan bantuan, you are there. Walaupun mungkin kita sendiri nggak pernah nyangka bisa jadi sedekat ini, I feel ya sumpah. Aku juga nggak nyangka bisa jadi deket sama pacarnya Anang. Sumpah kayak, dan aku bener-bener juga banyak belajar banget sih Nis dari kamu. Banyak banget, kita juga sama-sama anak pertama, dan jadi kita sama-sama saling kayak bisa mengerti gitu, bisa paham. Tuh. Kalau selama kita kenal, aku pernah ada salah kata-kata yang kurang enak atau bahkan atau bahkan sikap yang nggak sengaja nyakitin, I'm so sorry. I hope kedepannya kita bisa terus berteman and support each other. Happy to know you, and semoga ini bisa jadi awal dari banyak cerita baik ke depannya. With love, Anissa. Anissa yang ini guys nih, yang di perahu, yang kemarin naik gunung bareng sama aku waktu di perahu. Cuma dia anaknya baik banget Anissa. Semoga kamu lancar selalu, rezekinya sehat selalu, dan dikelilingi orang-orang baik. Semoga nasi kamu selalu hangat, jangan lupa makan nih. Sumpah, itu orang udah baca 4 surat dan semuanya asam lambungan orangnya. Ya, aku udah sampai bosen guys ngebilangin orang-orang yang asam lambung. Makan, jangan telat makan, gini. Aku udah sampai bubusak mulutku guys. Oke, lanjut ke surat selanjutnya. Lihat, ada dari Aletil. Salah satu temen yang gak terlalu deket di STPN, tapi gue deket banget gitu. Maksudnya kayak kita kenal dari PKKTB. Sebenarnya kita kenal dari PKKTB, walaupun kita dulu gak sekamar, tapi kamar kita seberangan, dan dia tuh orangnya tuh mau reach out duluan gitu loh. Jadi aku juga nyambung sama dia, ekstrovert gitu. Dia orangnya ekstrovert banget, bisa ngimbangin situasi dalam berbagai situasi gitu. Terus kita masuk ke dalam CG bareng, terus dia orangnya bisa gampang akrab, dan sampai sekarang, dan jadi salah satu temen di luar temen aku yang anak kelas lama yang menurut aku emang udah deket. Ini orang yang terdekat kedua, yang bisa aku ngerasa aku bisa nyaman gitu cerita sama dia, aku bisa ngerasa senasib lah, maksudnya kayak oh ternyata sama dia ceritanya enak ya, sama dia ceritanya kan ternyata nggak kenapa-napa ya, ternyata gini-gini ya gitu. Ini guys, mari kita baca suratnya. Hai Laras, happy birthday ya. Gue mau ngomong apa ya, jujur bingung karena nggak bisa diutarakan. Mau bilang makasih aja deh sama kamu karena udah jadi temen terbest aku. Makasih juga udah mau antar jemput aku kalau lagi GTB. Iya, dia, aku juga kalau GTB karena suka nganter jemput dia guys, karena juga ya udah sekalian kan, terus biar datangnya nggak ceming gitu loh kalau sendiri. Makasih juga ya udah sering kasih aku makanan. Kadang kalau aku nggak punya lauk apa-apa, aku ke rumah kamu. Yang paling aku ingat, kamu benar-benar ngerawat aku pas aku sakit di PKL. Yang aku lihat, kamu benar-benar tulus ngerawat aku, yang paling care juga di semuanya. Ya Allah. Tapi beneran yang di bocah, satu-satunya orang yang mau makan apapun yang gue masak gitu loh. Kalau misalkan ada ini, Aleta mau ini enggak? Iya. Ayo gue mau, terus dia selalu apa ya? Orangnya selalu excited gitu loh sama hal-hal kecil, selalu menghargai hal-hal kecil yang ada, selalu menghargai hal-hal kecil yang dikasih. Maksudnya kayak nggak yang tinggi gitu loh guys. Walaupun dia orangnya tinggi, tapi maksudnya dia benar-benar sederhana, sesederhana itu. Dan
mau peduli care gitu. Jadinya ya udah, gue juga sebaliknya dong ke dia gitu kan. Jadi waktu di PKL dia tuh sakit dan gue kan gue maksudnya peduli lah maksudnya sama temen gue yang sakit. Gue walaupun gue gak banyak kata-kata bagus gitu yang keluar dari mulut ataupun ketikan gue, tapi gue berusaha untuk menolong teman-teman gue gitu loh yang sedang sakit, yang emang butuh bantuan gue, butuh bantuan orang lain. Jadi waktu dia PKL, terus dia terus kita kan kelompok beda sebenarnya, tapi satu base camp gitu loh, dua kelompok itu cewek-cewek. Jadi disitu gue bener-bener ngerawat dia sampai sembuh gitu loh. Gue kayak ini anak harus sembuh gitu loh. Gue juga dua kelompok itu jadi sepi juga gitu loh, dia sakit kan. Jadi gue bener-bener ngerawat, pokoknya kayak gue tidur emang samping dia, terus gue kerokin, gue suapin, gue kasih obat, gue selalu cek keadaannya setiap hari kayak gitu. Makanya dia eh, bilang kayak gini, mana ya tadi, nah, yang paling aku ingat, kamu benar-benar ngerawat aku pas aku sakit di PKL. Yang aku lihat kamu benar-benar tulus ngerawat aku, yang paling care juga di semuanya. Pokoknya kamu orangnya dewasa banget deh. Kamu tuh enak banget orangnya, diajak ke sana ke sini. Menurut gua lu orangnya baik, tulus kalau berteman, enak nyambung kalau diajak ngobrol. Pokoknya sefrekuensi banget sama gua. Orangnya sabaran juga, malahan ngalahan juga. Lu orangnya ceria banget. Lu jangan sedih ya karena masalah temen-temen lu. Mana sih? Lu jangan sedih ya karena masalah-masalah temen-temen lu itu. Kalau mereka orang ninggalin lo, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa nggak punya temen. Ada gua, Ras. Terima kasih guys, udah mau jadi rumah, udah mau bersedia menjadi rumah buat gua gitu loh. Kayak gua sebenarnya berusaha berbuat baik sama orang ya karena ini gitu, kayak kita ini aja lah, udah gede gini kan, maksudnya udah dewasa gini, eh hidup mah kayak ya udah tabur tuai aja lah, apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, kayak gitu. Misalkan kita berbuat baik sama orang ya pasti kan orang itu jadi kayak eh baiklah juga ke kita gitu kan, jadi kayak ngerasa enak lah. Jadi ya udah sama-sama saling enak aja gitu sama berteman sama orang. Nah, gua kan temen nih mana ya? Lu jangan sedih ya karena masalah-masalah sama lo itu. Kalau mereka orang ninggalin lo, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa nggak punya temen. Ada gua, Ras, gua kan temen lo, gua nggak bakal pergi kok. Lu udah gua anggap temen deket gua banget. Sehat-sehat terus ya, Ras. Tetap jadi Laras yang ceria, ekstrovert, penyabar, keibuan, semoga panjang umur, amin. I love you, Laras. So Aleta. Thank you Jungkook, Aleta Jungkook. Gue apa ya, energi gue juga gak sebesar dia sebenarnya, cuma kalau misalkan gue emang butuh rame tapi yang sepi, gue ke dia gitu. Kayak jadi dia orang se-ekstrovert itu, dan gue orangnya kan kalem ya, maksudnya kayak gue gak se-ekstrovert itu, tapi ya gue bisa sewaktu-waktu gue ekstrovert atau gue introvert gitu. Gue jadinya kayak gitu deh intinya. Nah terus ini surat dari si gadis dari timur, si ungu 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 ungu, kayaknya gue nangis deh. Ini dia baru nulis pas ulang tahun gue. Dia kemarin betulnya ngasih bunga, tapi bunganya kering sudah, dan dia fun fact dia nggak bisa kemana-mana sendiri, dan dia kemarin berhasil membeli kue dan bunga itu sendiri lewat Alkit dan sempat nyasar. Applause dulu, terima kasih, good job anak bungsu, birthday girl.
Kenapa dari birthday girl? Birthday strong girl. Apa nih? Gak bisa gambar otot. Dia menulis ini baru bangun tidur guys. Dia bilang gak bisa gambar otot. Ini nulis apa ya? Happy birthday mbakku. Walaupun aku lahirnya lebih dulu, tapi bagi aku kamu bisa jadi mbak aku. Ya guys, dia lahirnya 12 Februari 2006. Aku kan April, tapi karena dia bungsu dan aku anak pertama, jadinya aku ngerasa dia adik aku. Dia ngerasa aku mbaknya dia gitu, kakaknya. Ya Allah. Selamat ulang tahun ya. Aku selalu doain kamu panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu, rencana dan cita-cita kamu dipermudah. Amin. Amin ya Tuhan. Dia kan Kristen ya, jadi amin ya Tuhan. Aku adalah salah satu orang yang senang lihat kamu tersenyum, ceria, dan bahagia. Jadi kamu harus tersenyum terus. Soalnya judesnya Mbak manis tuh jelek banget. Ya Allah, aku nggak bisa kontrol judes aku guys. Aku padahal nggak niat judes, tapi ini muka kayak kesetel judes aja gitu, kayak ya Allah, susah juga ngontrol muka ini. Aku sayang banget sama kamu. Kamu selalu aku repotin. Kamu bisa terima kerasnya aku. Gimana aku nggak nyaman sama kamu? Please jangan asing. Iya, aku nggak mau asing sama kamu anjir. Kamu tuh apa ya, satu-satunya temen non-mus yang aku punya. Walaupun bukan temen non-mus pertama yang aku punya, tapi aku udah ngerasa kayak kita ini sebenarnya sama, cuma kita cuma beda agama anjir. Coba aku tuh berkali-kali kalau main sama dia, aku berkali-kali kalau lagi keluar atau main sama dia tuh selalu ngomong kayak coba kita satu agama, jadi kan kita bisa ibadah bareng, kita bisa sholat bareng. Kalau misalkan traveling atau apa lagi main, kita maksudnya sholat dulu. Jadinya kayak itulah guys, perbedaan agamanya sangat indah. Jadi kadang kalau misalkan aku main, aku minta temenin dia dulu ke masjid, dia tunggu di luar. Tapi aku nggak pernah temenin dia ke gereja ya, karena kan ke gereja hari Minggu, jadi dia ada waktunya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ke gereja, aku emang dia lagi hari Minggu tuh harinya Tuhan gitu loh, nggak pergi keluar. Aku tuh buka di Labuan Bajo. Banyak loh, aku menulis, tapi ini aku nggak bisa ngerangkai kata-kata. Dan lagian kertasnya nggak cukup. Ini aku nulis dalam keadaan capek banget. Tapi aku tahu kamu, aku kayak nyurat banget. Makanya aku sempetin. Oh, tapi aku tahu kamu anaknya nyurat banget. Makanya aku sempetin. Makasih banget sudah nyempetin waktunya untuk menulis surat. Sekali lagi, happy birthday Mbak. Jangan berpikir aku lupa ya. Aku sayang kamu, bahagia terus ya Terry. Terima kasih Nu. Aku senang banget kamu bisa nulis surat ini. Makasih banget udah nyempetin surat untuk ini. Makasih udah selalu ingat aku. Makasih udah mau jadi teman deket aku, teman baik aku, teman di Jogja aku. Pokoknya beribu-ribu terima kasih yang aku ucapin buat kamu. Terus semoga kamu sehat selalu, rezekinya lancar. Terus tunggu aku di Labuan ya. Tunggu aku, kita trip bareng walaupun kita beda aku sukanya meter di atas permukaan laut, dia sukanya meter di bawah permukaan laut, alias main air. Aku nggak bisa main air guys, aku takut main air sumpah. Oke, kita lanjut ke dari Sakura. Aku emang gak mau ini, nanti aja yang terakhir. Pokoknya ini paling gede, paling terakhir, oke? Ini dari, jadi guys, ini itu Askia
aku minta tolong dikolektifin semua sakura ke Askia. Tapi kayaknya nggak semua deh, beberapa doang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ada suratnya di HP, ada suratnya dari Salwa. Dan nanti kita baca juga ya. Terus Askia kebetulan pulang kampung, jadi kita ketemuan di Malioboro dan dia memberikan ini semuanya titipan dari anak-anak yang lain. Kita review guys, kita unboxing. Isinya ada 4 surat. Dan ada sticky notes lucu. Terima kasih adek gemes, terima kasih kakak-kakak. Tunggu ya, kita baca dari yang ini dulu dah, dari yang terkecil, sumpah Tapi terima kasih ya sudah menulis surat untuk aku. Hello Ras, happy birthday. Aku akan selalu doain yang terbaik buat kamu, walau dari jauh ya, Larasku sayang. Aku kangen banget sama kamu, kangen ribut. Haha, aku juga kangen kok nulis diary di nulis nama lu di diary gua. Masih ada no sampai sekarang. Mau main terus sama kamu. Nanti kalau aku punya duit banyak, aku susul kamu ke Jogja Lar. Ya, sini dah kata gua teh. Semoga kamu juga dapat izin dari mamamu ya. Once again, happy birthday and enjoy your sweet 20th birthday from your enemy, Naifa. Kayaknya Naifa lu kayaknya enemy semua orang deh. Thank you ya, walaupun hanya secuil tapi beneran bermakna sih. 20 tahun kau mengucapkan aku lewat tulis tangan. Haha, terima kasih. Oke, setelah dari Naifah kita lanjut ke, aku nggak bukain karena masih disegel. Ini juga masih disegel. Jadi kita buka yang ini dulu. Ini dia dari si Adek Juni. Adek Geminiku. Ratu. Lihat, dia nulis long text. Aku nggak siap, aku harus siapin tisu. Karena dia merupakan orang terwoa, orang woa aku di Sakura. Mari kita baca. Hai Laras, Mbak Yas, Ayas, apapun panggilan yang sekarang kamu suka, semuanya tetap merasa dekat di hati aku. Selamat ulang tahun ke-20 ya. Terima kasih. Jujur udah lama aku gak nulis surat untuk orang kayak gini, ternyata rasanya lebih bingung ya. Tapi bikin hati aku penuh. Lebih bingung karena banyak sekali yang ingin aku sampaikan, tapi gak semua bisa dirangkai dengan sempurna. Ras, di hari ulang tahunmu ini, aku benar-benar berharap hidup kamu selalu dipenuhi hal-hal baik. Amin. Semoga langkah kamu selalu ditemani kebahagiaan, dan semoga segala hal berat pelan-pelan diganti dengan yang lebih ringan. Amin. Kalau diingat, perjalanan kita emang sepanjang itu ya. Dari SD, SMP, bahkan sampai sekarang. Walaupun banyak detail yang mulai samar, tapi yang aku rasain masih terasa jelas. Dulu aku sering cerita ke kamu, Ras. Mungkin karena kamu selalu bisa melihat aku. Dulu aku sering cerita ke kamu, Ras. Mungkin karena kamu selalu bisa melihat sesuatu dengan jernih. Kamu jadi salah satu orang yang paling tenang buat aku, dan itu bikin aku nyaman. Terima kasih ya Ras, karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap jadi kamu dengan versi yang lebih baik, dengan cara kamu yang sederhana tapi berarti. Terima kasih juga selalu menghargai, bahkan dari hal-hal kecil yang mungkin orang lain gak sadari. Aku tahu gak semua hal mudah dijalani, tapi aku harap di umur yang baru ini, kamu bisa menemukan lebih banyak ketenangan. Amin. Semoga kamu tumbuh jadi pribadi yang semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin bijak. Dan tentang staycation di akhir tahun, aku harap suatu hari nanti beneran terjadi. Mungkin sekarang terasa jauh, tapi aku percaya jarak gak pernah benar-benar menjatuhkan apa yang udah deket di hati. Anjay! Kata-kata hari ini. Maafin aku ya Ras kalau pernah menyakiti, baik disengaja maupun tidak. Aku harap kita bisa terus saling menjaga, walaupun dengan cara kita masing-masing. Ras, aku minta tolong untuk ingat aku dalam doa kamu ya.
Aku selalu doain kalian guys, ya Allah. Semoga ujian aku dilancarkan, amin. Dan aku diberi jalan menuju hasil yang terbaik, amin. Ya Allah, sesuai keinginanmu, amin. Ya Allah, doain guys, semoga nanti di pengumuman UTBK, semoga Ratu mendapatkan jalannya, Ratu mulai uh, apa namanya, mendapatkan kehidupan baru, mendapatkan uh, apa namanya, kehidupan yang lebih berwarna dari ini, lebih beragam orang-orangnya, dan semoga yang paling penting semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik yang selalu ngerti kamu. Dan kalau misalkan emang kamu apa namanya, kalau misalnya kamu ngerasa semua orang nggak ngerti kamu atau semua orang ternyata nggak sesuai ekspektasi kamu, kamu jangan sungkan untuk kembali ke Sakura, ya, Sakura. Sumpah Sakura kayak gue udah ngerasa kayak itu rumah kedua buat gue gitu loh. Kalau gue nggak punya siapa-siapa, gue udah nganggep kalian itu sebagai sister gue, sebagai saudara perempuan gue, tempat gue berkeluh kesah, tempat gue bercerita, tempat gue berargumen, pokoknya tempat gue meminta sudut pandang orang lain, dan itu ada di kalian guys. Aku harap kalian selalu sehat-sehat selalu, dan apa yang kalian inginkan semuanya tercapai dengan mudah, amin. Semoga Allah selalu menjaga kamu, melindungi setiap langkahmu, dan memeluk kamu dengan ketenangan di setiap hal yang kamu hadapi. Sampai ketemu secepatnya ya Ras, I miss you, with love Ratu. Terima kasih sudah menunggu aku selalu di Tangsel. Nih ayo kita main lagi, maaf ya kalau misalnya aku selalu bukan menggagalkan ya, maksudnya kayak aku selalu memberi bumbu-bumbu yang berbau-bau wacana dalam setiap permainan kita, karena susah juga guys. Aku kalau kalian di sini aku gas dah, sumpah. Kalau aku di rumah agak sulit guys, karena waktu ini dibagi juga kan antara Sakura dengan keluarga aku, antara adik-adikku dengan kalian, antara teman-temanku yang lain dengan kan. Bukannya aku lupain kalian guys, kalau misalkan aku lupain kalian, aku nggak bakalan kalau gabut aku nggak bakalan ingat kalian setiap hari, aku nggak bakalan ngechat kalian setiap hari itu guys, ingat. Kemudian surat ini aku penasaran, dari siapa? Dari Bu Guru Firda. Lihat ini ada 812 345678. Firda, Laras, Firda, Sakura. Ini ceritanya kemana sih? Jalan-jalan ke gunung, Bu. Terus ini apa? Pulau Seribu. Semoga gambar ini benar nyata ya, benar kita ke Pulau Seribu. Di amplopin baik ya, ada duitnya nih. Kita buka ya guys. Akhirnya aku membuka segel surat ini. Dia selalu nanyain aku, udah baca belum sih surat gue? Udah baca belum sih surat gue? Belum, waktunya belum ada, gue bilang kan. Nih Pir, gue buka nih surat lo. Dan ini ngingetin siapa? Ini tadinya kurang satu guys gambarnya, dan dia diingetin sama Kodri, gambarnya kurang satu. Parah banget ya, malah cowoknya yang inget. Nih guys, ya elah, panjang bener romannya Bu. Bolak-balik Bu, kata gue bolak-balik. Buset. Butuh tisu berapa? Lihat nanti ya guys. Kita baca. Selamat ulang tahun dari Laras Azahra. Sejujurnya aku bukanlah WA, tapi demi lu akan diusahakan. Terima kasih. Aku tahu guys, kalian semua bukan WA, dan menulis surat itu menurut gue bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Tapi sebenarnya dengan menulis surat itu kayak kita bisa menuangkan apapun yang ada di hati kita, apapun yang ada di benak kita gitu loh. Itu pandangan gue ya. Dan dari sudut pandang gue, jadi menulis tuh kayak ya udah, asal udah mulai nulis, nanti hati lo yang menulis di atas kertas itu gitu.
bingung banget mau mulai dari mana, karena kita udah selama itu hidup dan bertumbuh bareng. Dari masa kecil banget sampai sekarang, kita udah di jalan masing-masing menuju kesuksesan. Entah kenapa, lu tuh tetap jadi bagian yang gak pernah hilang dari hidup gue. Laras, wanita yang cuek, dingin tapi gak sedingin Syasya. Anjir Syasya. Gak banyak omong tapi gue tahu banget di balik itu semua. Anjay, tau apa sih lu? Lu tuh mempunyai hati yang hangat. Contohnya lu sayang gua. Dia sangatlah gengsi. Haha, tahu aja lu. Laras, lu tuh the real anak pertama yang terbiasa jadi kuat, yang terbiasa mikirin orang lain dulu, yang terbiasa nahan semuanya sendiri biar orang lain gak kepikiran. Dan gue tahu ya, situ capek. Tapi dari semua itu, justru itu yang bikin lu keren di mata gue. Dan ya, ada banyak hal kecil tentang lu yang bakal selalu gue inget. Gue nggak bakal selalu inget kalau gue lagi di Jawa. Gue bakal selalu inget kalau gue lagi di Jawa, entah itu mau ke Jogja atau kemana, gue pasti kepikiran lu. Terus kalau gue lagi di tol dan gue liat gunung, tanpa sadar gue akan nanya, itu gunung apa kalau? Padahal kita sama-sama nggak tahu. Tapi gue selalu nanya ke lu terus karena gue tahu kalau lu suka gunung. Ini gunung, dia gambar gunung, bu guru gambar gunung, ya Allah. Oh iya, kalau gue lagi di Jawa juga gue selalu bilang ke lu, gue lagi di sini, nanti kita ketemuan yuk. Padahal jaraknya jauh dan bahkan gak sempet ketemu. Tapi tetap aja gue pengen bilang itu ke lu karena gue rasa lu adalah tujuan kecil gue kalau lagi gue ada di tempat yang berdekatan. Gue juga gak bakal lupa dengan momen berdua danau di mana kita udah dandan. Di mana kita udah dandan cantik kayak cewek-cewek estetik gitu, tapi ujungnya kita naik motor bapak gua karena motor bisa tadi pakai mak gua. Cantik-cantik hidupnya realistis banget ya. Terus pas di jalan tanjakan lu gak ganti gigi, jadi kita malah turun lagi. Antara deg-degan sama kocak tuh jadi satu. Tapi kenapa ya si Firda tuh selalu ada di bagian momen kocak gua gitu loh. Makasih banget udah mewarnai hidup gua dengan kekocakan, padahal kita kayak cuma saling tatap aja kita udah bisa ketawa gitu loh. Belum lagi kita punya kebiasaan yang sama, yaitu pakai helm. Mau jarak jauh atau dekat kita selalu pakai helm. Anak baik, udah kebiasaan guys. Di Jogja dan di Serang itu pasti pakai helm kemana-mana. Dan kayak ketika pindah ke sini, orang-orang pada nggak pakai helm, kayak mana helm lu nggak pakai helm. Dan satu lagi, kita punya kesamaan di selera musik. Yes, lagu Jawa. Anjay, kita harus nonton NDX guys bareng. Dan ya, dari semua banyaknya hal itu bikin gue sadar kalau ternyata lu tuh bukan cuma teman biasa. Lu tuh bagian dari banyak momen kecil yang sebenarnya sederhana, tapi kalau nggak ada lu semuanya nggak bakal kerasa sama. Gue mau makasih ya Yas, makasih karena lu selalu ada. Makasih karena lu selalu jadi Laras yang sama dari dulu sampai sekarang. Makasih karena walaupun lu kelihatan cuek, tapi gue tahu lu peduli banget sama orang. Makasih karena tanpa lu sadar, lu sering banget jadi orang yang bikin hidup orang lain lebih ringan. Dan gue juga mau minta maaf kalau selama ini belum tentu jadi teman yang baik, dan gue bersyukur punya lu di kehidupannya cuma sekali ini. Di hari ulang tahun ini, aku harap kamu bisa lebih sayang sama diri sendiri. Aku harap kamu ketemu banyak hal baik, banyak kebahagiaan kecil yang bikin kamu senyum tanpa berhenti. Dan aku juga harap semua hal yang kamu perjuangin sama ini pelan-pelan bisa terwujud. Amin. Dan paling penting, aku harap kita masih bisa terus bareng sampai nanti entah hidup akan bawa kita kemana. I love you ya. Surat ini ditulis pada 13 April 2026 di Pamulang, Tangerang Selatan oleh Firda Arindia Rahma. Terima kasih kakak pertama yang selalu ngerti aku, selalu support aku dalam keadaan apapun, selalu ketawa sama aku bareng, dan lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak, sumpah nggak bisa berkata-kata guys. Dan
Kita baca surat ini. Ini dari si Bontot. Siapa? Si Bontot. Si Bontot paling cuek daripada gua adalah Askia Trihapsari. Dia tuh sama kayak gua, guys. Kita sering dibilang mirip karena kita emang udah lama juga sih, kita dari TK bareng sampai sekarang. Jadi sering dibilang mirip sama orang-orang. Terus sifat kita tuh juga nggak jauh beda gitu loh. Sama-sama cuek, sama-sama gimana sih cara mengungkapkan, gimana sih caranya, gue tuh bingung. Gue tuh, oh ternyata ini amplop, ini suratnya seuprit. Kenapa sih semua ada gambar orangnya? Yalah, ini pasti dari Mutiara nih. Ya ilah. Bentar guys, kita baca. Dari si Ade. Dari aku untuk kamu. Hai Kak, hari ini Rabu 22 April 2026 pukul 22.15 WIB. Aku baru surat buat kamu, maaf ya, dikit lagi tanggal 23 kamu lahir. Aku mau bilang terima kasih untuk Allah, mama dan bapak kamu udah bawa kamu ke dunia ini. Untuk Laras di umur 20 tahun ini, terima kasih sudah tetap hidup, bertahan, berjuang, dan menemani aku maupun Sakura dan teman-temanmu yang lain. Terima kasih udah dapat. Aduh, aku. Terima kasih sudah memahami aku. Kita tumbuh bersama sehingga memiliki kehidupan dan percintaan yang sama. Pantel. Bahkan aku bilang guys, dia benar-benar sama-sama aku, kayak dari sifatnya, bahkan hal-hal kecil, hal-hal percintaan atau selera kita tuh juga hampir mirip guys. Ada yang repot, maaf ya Ras, kalau aku masih suka begitulah pokoknya. Dia nggak bisa mengungkapkan guys, sudah terlalu banyak. Terima kasih, maaf dan tolong akan selalu melekat di kita. Semoga kamu hidup lebih bahagia lagi. Masih banyak hal di dunia ini yang bisa kita syukuri. Apapun yang lagi kamu pikirin, lakukan. Semoga diberi kemudahan untuk melaluinya. Selamat ulang tahun ke-20 Kalaras. Karena dia panggil Kak, karena dia paling bontot guys. Sosokan dia panggil Kak. Belum selesai deh suratnya. Gak jelas tuh kan, pelin-pelan. Foto kita tuh banyak banget, tapi kurang gitu. Raslar, Mbak Tone, semua panggilan sayangku ke kamu. Walau sikapku begini, aku sebenarnya nggak bisa hidup tanpa kamu, anjir. Alay, gue mau alay, gue mau jijik apa mau geli ya. Tapi emang ya guys, kayak dia tuh nggak bisa nunjukin sih, dia tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa menunjukkan cintanya lewat kata-kata, nggak bisa menunjukkan cintanya lewat kata-kata manis, lewat sikap-sikap dia tuh dingin guys, dia tuh cool gitu. Tapi kalau misalnya gue butuh bantuan, gue butuh 911, gue pasti hubungi dia, begitupun dia sebaliknya. Gue beneran kayak ya udah, kita sama-sama dingin, kita sama-sama nggak tahu mau ngomong apa, tapi kalau misalkan gue butuh lu ada, lu butuh gue ada di sini. Jadi kayak gitulah relationship kita, friendship kita. Pokoknya aku nunggu apa petualangan kita selanjutnya. Tetap sehat walau sekarat ya. Itu visi kita. Tetap sehat walau sekarat. Bingung nulis apa lagi? Sekali lagi happy birthday my twins. Oh iya, maaf suratnya telat, sampai harusnya kamu baca semua surat ini pas tanggal 23, tapi aku masih di Pamulang. Sudahlah, segini aja. Maaf banget nih, cuman pertama. Taruh bibir lu di sini. Anjay. Salam komando Aski, Ledda Askia. Trihapsari SKM, amin. Askia, tangan juga. Oke, kita akan tulis di sini guys. Nih lihat. Taruh bibir lu di sini, tangan juga. Bentar ya guys, kita akan menaruh bibir gua di sini. Tuh guys, kita tadi habis ngambil lipen. Ya ampun.
Askia ada aja lu mah. Gua sekarang mau naruh sign kiss, sign lip di sini. Gue tahu dia tuh suka banget warna coklat dan kita sama-sama gak punya alis, jadi kita alisable. Kalau ditanya makeup apa yang paling kamu ingin pakai gitu, alis. Jawaban kita berdua adalah alis. Karena alis itu segalanya. Alis menukik adalah kunci. Gue pakai ini biar sama-sama coklat, walaupun kayaknya lebih coklat dia deh karena dia suka banget coklat. Gue mau pakai Oke, kita mau taruh di kertas ini. Taruh bibir lu di sini. Kan guys, warnanya sama, hampir coklatnya. Aku nggak gitu, aku gini ya. Kita agak gitu. Sekarang kita taruh tangan kita di sini. Jempol. Jempol dia gede amat, kata gua teh. Gimana ini, kakak? Dan Askia tuh maksudnya benar-benar sama gitu loh guys. Kita suka petualang, kita suka dulu tuh waktu SMA, kita tuh benar-benar bingung milih eskul apa. Gue mau ikut pramuka, tapi dia juga mau ikut paskib, tapi gue juga mau ikut paskib gitu kan. Sampai di waktu itu Askia jadi wakil pramuka dan gue jadi wakil Askia wakil paskibra dan gue wakil pramuka. Maksudnya kayak jadi kita benar-benar setengah-setengah gitu guys waktunya. Dan waktu itu gue mau ikut silat dan dia juga mau ikut silat. Terima kasih ya waktu itu udah menemani gue. Dan nyatanya nggak bisa gitu. Dan gue seneng banget sumpah lu sekarang udah bisa mulai banyak perkembangan di kuliah. Maksudnya kayak dulu kan dia benar-benar setakut itu untuk apa namanya, bahkan nggak untuk jajan aja tuh nyuruh gue atau orang lain yang lagi sama dia gitu loh untuk ngomong ke abangnya. Dan gue sekarang bisa maksudnya kayak keren, lu udah banyak perubahan sekarang loh, lu udah nggak setakut dulu, lu udah nggak semalu dulu, maksudnya lu udah berani mencoba untuk hal-hal baru, lu udah berani mencoba untuk ngomong di depan kelas, ngomong di depan orang, maksudnya udah nggak harus setakut itu. Dan gue ngerasa kayak wow, nih anak nih udah mulai tahu gitu loh tujuan hidup dia kemana, arah hidup dia itu kemana, dia tuh suka ini, dia tuh suka itu. Tapi mungkin di percintaannya agak ini aja ya, masih sama kayak gue. Nih guys, kita mau naruh jempol kita di sini sekarang. Dan dia tuh seneng banget sama hal-hal yang unik, kayak cincin-cincin unik, gelang-gelang unik. Ih kok nggak nyata sih lip gua? Ya udahlah, ini intinya. Sudah aku tulis ya, sudah aku sign ya Askia. Kita kasih ini sekarang pulpen. Pulpennya kemana? Sudah lengkap sekarang suratmu, sudah aku tulis beserta aku tanda tangan dan sudah aku cap jempol. Terima kasih. Dia bisa, sumpah dia bisa gambar ini gara-gara apa? Semua dulu Sakura. Jadi ceritanya Sakura itu kelas 5 kalau nggak salah. Itu ada les gambar sama Muti. Muti itu Mutiara itu loh, dia ketua regu kan. Dan dulu dia benar-benar kayak kita harus ikuti dia, kita harus dia sebagai panutan kita gitu loh. Jadinya kita belajar dulu, dia bahkan kita bayar guys, gue lupa bayar berapa, dan itu sudah dapat buku sidu, buku tulis gitu lah. Terus kita diajarin gambar, kita diajarin belajar gambar, dan sampai sekarang itu gambar, sampai sekarang dia masih tahu dan taunya cuma gambar itu. Kalau misalkan gambar orang nggak pakai kerudung ya nggak bisa, karena belajarnya ya orang pakai kerudung gitu guys. Aku udah punya foto bareng sama Asia banyak guys. Ini terus ini dia ke Jogja kemarin dan ngasih surat ini dan ini. Oke, sekarang kita buka surat terakhir. Surat yang paling besar dikirim dari Purwokerto bersama Angin Purwokerto dan ngirimnya penuh dengan effort guys, karena JNE-nya tutup mulu.
Nih, thank you for your order. Aku nggak order apa-apa nih, aku order angin PWT. Kita buka ini disolasi. Dia ngasih gua apa sih? Ya ampun, dikalenderin segala. Dia ngasih gua kalender. Kita buka ya. Ya Allah, effort banget. Ih, gemes banget. Ada sampulnya, ada covernya. Stiker selamat menikmati. Terima kasih. Biar nggak lecek ya kan. Lucu banget sih. Ada foto Sakura. Terima kasih banyak. Sumpah aku pengen banget foto Sakura yang ini. Dan nggak tahu aku belum dapet kan. Dan akhirnya dia ngasih ke gue dan dia ngasih pouch. Terima kasih Nunu. Ini foto Sakura yang sudah lama itu akan gue tempel di sini guys. Oke, nanti ya. Ini kertasnya tebal lumayan. Dia bikin lukisan. Selamat ulang tahun Laras, yeay 20 tahun. Lihat guys. Kita baca ya. Halo Laras, tolong play 17 by Tulus. Aku nggak play lagu guys di sini sekarang, nanti aku play ya pas ngedit. Muda jiwa selamanya muda, kita kisah kita abadi selamanya. Selamat merayakan hari berjuta amin. Selamat 20. Pertama kali gue kenal dan tahu ada lo di MI adalah karena namanya unik. Terry Laras Azahra. Waktu demi waktu kita alamin bersama, nggak ada penyesalan. Pernah kenal dan jadi sahabat lu sampai sekarang. Bahkan ini adalah rezeki yang Allah kasih buat gue. Walaupun kayaknya dulu sering ribut juga ya. Iya gak sih? Iya, dulu guys gue sering banget ribut sama Naifah sama Nunu. Maksudnya gak sering itu sih. Kayak lebih kayak Sakura dengan Nunu gitu. Banyak lah pokoknya kalau diceritain nanti part 2 ya. Gue sangat bersyukur ya kembali. Selamat masuki usia 20 tahun ya. Semoga Allah kuatkan kaki, bahu, dan punggungnya. Amin. Dimudahkan rezekinya, sehat selalu sampai kita bisa keliling dunia bareng. Jaga dirinya ya. Amin. Ras, gue ada di sisi lo. Tolong cerita sama gue dong. Andurin gue sebagai sahabat lo. Ya Allah. Terima kasih ya, selalu kuat apapun rintangannya. Udah mau jadi temen gue dari ribuan orang, lo mau jadi temen gue. Terima kasih atas tangis, tawa dan amarah yang selalu jadi bagian perjalanan kita. Lo ngajarin gue banyak banget tentang arti sabar, mengalah, prihatin, dan berjuang. I adore you. Maaf ya, gue baru bisa gambar pantai. Ini kertas dan catnya minta ketemuin kelas gue. First try make watercolor, jujur. Jadi maklumin kalau agak abstrak ya. Ini gambar gunungnya. Nur Aprilianti, Purwokerto 20 April 2026. Terima kasih, walaupun ini bukan gambar gunung, tapi aku seneng banget kamu bisa gambar lukisan buat aku. Dan first time-nya kamu nulis di kertas ini. Dan kamu first time-nya nulis, ngegambar di Canva ini. Terima kasih, ini gambar gunungnya di sini guys. Oke. Masih mau baca surat dari Salwa 1. Gue lupa tadi. Kita akan bacanya guys. Wait ya. Suratnya ada di HP. Dia nggak sempat nulis.
Ini dia suratnya panjang. Gue juga belum baca karena waktu itu lagi benar kayak lagi nggak ada niat untuk baca surat lah. Ini bangga baru baru ada niat baca surat. Nah, kita baca ya. Happy birthday Laras. Gila ya, udah dari SD kita bareng hampir 10 tahun. Yang isinya bukan cuma ketawa-ketawa doang, tapi juga nangis bareng, drama, salah paham, terus balikan lagi kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dari yang dulu masih lugu banget, sampai sekarang yang udah sama-sama tumbuh dan berubah. Makasih ya udah selalu ada. Kalau gue tiba-tiba pap nangis kejar di grup, abis itu ngilang pas nangisnya udah berhenti. Udah kayak rumah tempat gue bisa jadi diri sendiri tanpa takut dijudge. Jujur, gue bangga banget sama lu, sama semua hal yang udah lu lewatin sampai sekarang. Mungkin gak semua jalannya mudah, tapi lu tuh selalu kuat, bahkan di saat kamu ngerasa lemah. Gue tahu betapa ambisius, optimisnya diri lu akan suatu hal yang pengen banget lu dapetin. Semoga di umur yang sekarang bisa lebih sayang sama diri sendiri, lebih percaya sama apa yang aku punya, dan lebih berani ngejar apa yang aku mau. Lebih tahu dan lebih paham kemana arah tujuan hidupnya. Amin. Semoga semua hal baik pelan-pelan selalu datang dan menyertai kehidupan aku. Semoga selalu dikelilingi orang-orang yang tulus, dipermudah setiap langkahnya, dan selalu nemu alasan buat senyum bahkan di hari-hari yang berat. Dan apapun yang terjadi nanti, sejauh apapun jaraknya, gue harap kita tetap jadi kita yang sekarang yang selalu punya cerita buat diulang. Dan selalu punya alasan buat tetap saling jaga. Happy birthday once again. I'm so grateful to have you in my life. Love you to the moon and back. Jangan marah ya karena gue gak nulis di kertas. Sen kalau udah full tim kertasnya gue kasih. Love you. Happy birthday. Terima kasih banyak guys. Sumpah aku gak tahu mau ngucapin bagaimana terima kasih lagi sama kalian. Apalagi sama ini cintaku yang ini. Oke guys, ini semuanya sudah aku baca, semua surat-suratnya dan berbagai gongnya, dan ini adalah tisu gue dengan membaca surat-surat itu. Gue nggak tahu ya mau ngucapin beribu terima kasih, berjuta-juta terima kasih. Nggak tahu maksudnya ini tuh nggak bisa diucapin dengan terima kasih aja gitu loh. Maksudnya terima kasih tuh udah bosan menurut gue ya. Terima kasih, tolong dan maaf tuh menurut gue udah bosan. Dan menurut gue kayak lu tuh semua berharga, berarti gitu di hidup gue. Makasih banget karena kalian udah nulis surat buat gue. Dan semoga gue bisa lebih banyak membantu kalian, lebih hadir di hidup kalian. Dan please kalau misalkan kalian butuh apa-apa, please tolong cerita ke gue, tolong call gue, tolong libatkan gue dalam setiap permintaan tolong kalian itu. Dan gue harap gue bisa membantu kalian dengan hati gue, dengan senang hati gue, dan dengan rasa yang tulus. Semoga gue masih bisa memberikan rasa ketulusan itu, gue masih bisa menebar kebaikan di semua orang, gue masih bisa menjadi gue yang apa yang kalian inginkan, dan semoga gue masih bisa selalu sehat dan menyertai kalian semua. Dan gitu juga doa gue dan harapan gue buat kalian. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bisa menyertai gue di setiap langkahnya. Dan gue harap kita bisa bertemu di masa depan nanti kalau misalkan kita udah sukses. Gue nggak tahu ya kalau misalkan udah sukses nanti atau misalkan udah kehidupan yang benar-benar dewasa, yang udah gede, itu kayak gimana ya. Dan gue benar-benar banyak bersyukur sih, gue benar-benar punya banyak teman, gue dikelilingi orang-orang baik, dan itu juga dari hasil apa yang gue tabur gitu, apa yang gue sebarkan selama masa muda gue, selama apapun yang gue hidup lah intinya, apalagi di tanah rantauan ini kan, tanah kota orang, jadinya ya gitu lah.
Terima kasih banyak guys, dan gue berharap kita masih bisa saling membersamai dengan raga yang sehat, jiwa yang kuat, mental yang sehat, dan seluruh sifat yang tidak berubah satu sekalipun, tapi uangnya aja yang berubah. Amin. Terima kasih guys. Bye bye.